نستعين على أمور الدين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وانفعنا بنا وجعلنا طاعتك أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم وسلم الكريم ونحن bersyukur alhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, Ibu hadirin, para ketua masyarakat, jamaah majelis kuliah subuh yang dirahmati Allah yang berbahagia nanti. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di suasana yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan bahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berhadir di tempat yang kita cinta ini, semuanya daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, para ibu kita, orang yang mencintai kita dan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan setelah hadir kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selamat serta salam tercurah ke kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum lebih jauh kita berbicara, terlebih dahulu mohon maaf dan sabaratan apabila ada perkataan dan tindakan kurang berkenan di hati dan sabaratan. Bapak Ibu rahimakumullah, nyambung muzakarah kita yang telah lalu seputar masalah rukun sembahyang. Sebutkan yang terlalu rukun sembahyang ada 13 dan 14 dan 17 semua sudah kita bahas. Dan yang muktamadnya adalah 13, dan yang 13 itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun amaliyah, ada rukun qalbiyah. Dan sudah kita bahas juga rukun yang pertama kemarin adalah niat. Dan nampaknya kita sangat tidak mungkin membahas semua rukun sembahyang ini dalam waktu yang sangat singkat. Dan mungkin dan insyaallah hari ini dan Kamis yang akan datang. Namun kita ambil dari beberapa bagian yang menjadi perhatian kita, terutama rukun yang kedua, takbiratul ihram. Dan nanti mungkin kita langkahi apabila ada waktunya yang masih cukup. Kita sambung dengan rukun yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah. Karena ini yang sering menjadi perhatian kita, tanpa mengabaikan rukun-rukun yang lainnya. Dan perlu berharap ada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi supaya menjadi perhatian kita semua dari pertanyaan-pertanyaan, dan mudah-mudahan bisa kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu rahimahullah, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Ar-rukun tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Wa hiya qawlu Allahu akbar. Masnun yadhkar lana tuharrimu ma kana 'ala qablaha al-akli wal kalam wa ghairi dzalik. Yaitu takbiratul ihram adalah Allahu akbar. Dinamakan takbiratul ihram karena bahwasanya takbiratul ihram itu diharamkan sesuatu yang asalnya halal sebelumnya, seperti makan dan berkata-kata dan yang lainnya. Sebelum takbiratul ihram asalnya halal, karena setelah takbiratul ihram semuanya menjadi diharamkan. Kalimat takbiratul ihram itu adalah Allahu akbar. Allahu akbar. Itu nama wajibnya. Adapun mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan itu adalah hukumnya sunnah. Jangan ada mengangkat tangan, Pak. Takbiratul ihram sah sembahyangnya? Sah. Jawab. Sah.
sah. Mengangkat kedua tangan itu adalah sunnah. Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbarnya itulah yang wajib digawi. Kemudian setelah takbiratul ihram atau mulai dari takbiratul ihram itu, maka segala perbuatan yang tadinya halal menjadi diharamkan. Asal boleh menjadi tidak boleh lagi. Apabila itu dikerjakan selain yang berkaitan dengan sembahyang atau sholat, maka batal sembahyangnya. Kemudian syarat takbiratul ihram itu ada 20. Wahadiyah mansurah dan ilah daripada rintian-rintian. Yang pertama bahwa mendengar dirinya akan rukunnya. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar mulai alif sampai ra itu mesti mendengar telinga 6 kurang 6 takbiratul ihram. Ada telinga awal kata telinga seorang wajib mendengar. Jadi kalau dalam hati aja bibir bergerak mesti bersuara Allahu Akbar. Apabila kada mendengar maka kada sah takbiratul ihramnya. Apabila takbiratul ihramnya kada sah, maka rukun-rukun yang berikutnya pun tidak sah. Jadi syarat sah rukun berikutnya adalah sah rukun yang sebelumnya. Satu. Kedua, antakuna halatul qiyami fil fardhi, bahwa adalah keadaan yang berdiri pada sembahyang fardu. Ketika sembahyang fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maka ketika takbiratul ihram itu wajib berdiri. Berduduk kecuali uzur ada apa. Jadi walaupun sembahyang berduduk, diusahakan semampunya berdiri dulu ketika takbiratul ihram itu. Bila mampu aja berdiri, tapi manggawinya berduduk, Allahu Akbar, akan saya berduduk aja, Allahu Akbar, ada sah takbiratul ihramnya dan sembahyang jadi ada sah. Yang ketiga, antara Arabia dengan bahasa Arab. Karena apa? Dengan terjemah Tuhan Maha Ganal. Nah, ada apa? Bahasa seorang. Jadi mesti Allahu Akbar. Yang keempat, tertibu pihak sesuai susunannya. Karena mau dibalik Akbar Allah ada Allah. Mesti Allah Akbar. Kemudian dengan menekan lapas jalalah Allah, karena Allah diganti. Karena ada nama-nama lain daripada Allah. Ada Ar-Rahman, siapa Allah? Ar-Rahman. Itu nama Tuhan juga. Mesti lapas Allah. Dan mesti juga dengan lapas Akbar. Karena Allah diganti Akbarnya, walaupun artinya Akbar adalah yang maha besar, ada sesamaannya, misalnya A'zam yang lebih besar sama ada Allah diganti, tetap kalimatnya adalah Akbar. Kemudian tidak memanjangkan hamzah jalalah, hamzah pada lafaz Allah, haknya kada boleh dipanjangkan. Allah pada mau mesti Allah langsung, lamnya batasydid. Karena boleh dipanjangkan hamzahnya pada lafaz Allah. Kemudian tidak memanjangkan ba pada akbar. Ada mati ba'i akbar. Tidak memanjangkan ba pada akbar. Akbar Allahu Akbar. Nah, mesti hadap aja. Kemudian yang ke-9, ada mentasdidil ba, tidak boleh mentasdidkan ba. Pada akbar Allahu Akbar. Nah, ba-nya
juga tasdid. Boleh. Kemudian al-mu'allaq bainahuma, kada boleh terputus antara lafaz Allah dengan akbar. Allahu memandang di situ akbarnya. Nah, ada boleh juga. Pada sah takbiratul ihramnya. Kemudian tidak memanjangkan alif jalalah menambah atas 7 alif. Tidak memanjangkan alif jalalah menambah atas 7 alif. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Jadi 7 alif itu sama dengan 14 harokat. Jadi lafaz Allah itu tidak boleh lebih panjangnya lebih daripada 7 alif. Allah sampai kemanakah panjangnya itu? Nah, 7 alif atau 14 kandungan. Hanya semalam di niat sudah dibahas supaya jangan terlalu panjang Allahnya tuh. Ketika fardu sama yang fardu cukup 3 sudah sah. Itu fi'ilnya, gawiannya, kemudian macam sembahyangnya, dan fardunya. Aku sembahyang fardu zuhur. Nah, sah sudah tuh. Ketika kita gerak-gerak kita menyebut Allah, di hati sudah hadir, aku sembahyang fardu zuhur. Sah sudah itu niatnya. Ada yang menyebutkan 4 rakaat menghadap kiblat. Kemudian karena Allah Ta'ala itu adalah sunnah. Ya, itu kada buat sah sudah sembahyang takbiratul ihram niatnya. Kemudian bahwa tidak menambah waw di antara keduanya. Allahu Akbar. Nah, boleh. Soalnya mungkin dia boleh. Sudah biasa sudah. Pandai sebagai pengetahuan kita. Kemudian tidak menambah waw sebelum lafaz jalalah. Allah, tapi mukanya ditambahi waw. Wallahu Akbar. Nah, boleh. Kemudian yang ke-14 memelihara huruf-hurufnya, bahwa tidak mengganti huruf satu dengan huruf yang lain. Alif diganti huruf apa dan lain sebagainya, tidak boleh. Ke-15 bahwa masuk waktu pada waktu yang sudah ditentukan. Itu waktu bil akad. Ketika takbiratul ihram sampai yang zuhur, anak lapas, anak Banjar, atau anak pasar, anak sambiang dulu ya. Takbiratul ihram Allah Akbar. Waktunya baru masuk, maka kada sah takbiratul ihramnya dan sembahyangnya pun kada sah. Sedikit lagi, sedikit itu bukan harus masuk dulu. Buka puasa sedikit lagi ya. Buka dan hanya masuk waktunya. Nah, batal puasanya. Kemudian bahwa menyertakan dengan niat. Nah, sudah itu dibahas ketika pembahasan niat. Ketika Allah Akbar, di waktu Allahnya itu menyertakan niat. Nah, panjangnya namanya diberi keringanan sampai 7 alif panjangnya. Kemudian takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Bahwa mengakhirkan takbir makmum daripada takbir imam. Jadi berjamaah kada mau baik-baik. Ketika baik-baik imam takbiratul ihramnya, nah bukan sah juga takbiratul ihramnya. Jadi mesti imam dahulu selesai Allahu Akbar, hanya makmum Allahu Akbar juga. Nampang gak usah imam ya. Usali fardal maghribi salah mustaqbil dan wanita berdahulu pada imam. Itulah adalah lafaz niat, dan itu boleh berdahulu pada imam. Nah, takbiratul ihram tadi tidak boleh mengimbai atau
membarengi daripada imam. Selesaikan imam takbir, hanya si makmum takbir, supaya kita jadi lebih hati-hati. Kemudian ayyakuna mustaqbilal qiblati, bahwa ia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Sampai yang di kapal kan, pesawat kan, misalnya lah. Jadi mesti menghadap kiblat takbiratul ihramnya. Perkara nanti kapalnya berputar lain arahnya, berubah arahnya, itu sudah tidak ada masalah. Yang penting ketika takbiratul ihramnya, bahwa tidak bertujuan dengan takbir selain daripada sholat atau sembahyang. Gimana? Takbiratul ihram, usolli ba'dal maghribi salat dan ada nilai ta'ala Allahu akbar. Begitu hendak takbir, sakanya ada nama untuk lawan. Ini mah ada di kawan. Aku anak wadah bian ya. Cuma lagi mencet nih UTW oleh UTW. Anak sambayang hadang ada si datangan gua. Baik sambayang anu ya. Kita bersolih pada duhur sekali. Si pada sudah ada nilai ta'ala Allah dia Allahnya timbul mengatur lawang, maka mengatur berik nyaring pulang nyaring pada mengatur orangnya menggendah ubah niat, ubah takbiratul ihramnya. Nah, menyaring timbul di hati, memberitahu nama atur lawang yang sebanyak tahu lah niatnya ditulis penyaring. Nah, itu ada sah takbiratul ihramnya. Hati-hati itu. Allahu akbar ya. Kawan, ngatuk tadi. Ada suatu tunggal takbiratul ihram. Nah. Dan di dalam niat itu pun selalu tidak ada di itu. Menggantungkan niat pun itu tidak sah niatnya. Kayak menggantungkan niat masa-masa bayang takbir pas takbir ihram, kata takbir ihram beserta dengan niat Allah hari muruk keingatan tapasan ini bilainya paktir gerugur bilnya hujan aku kita pesan dulu sayangannya karing mau dari alam-alam. Nah Tuhannya ada azab batal sholatmu batal sembahyangnya. Jadi mesti azab niat itu karena boleh menggantung niat atau itu sudah ada boleh menggantung niat atau bisa juga nih kurang lebihnya ghairus sholat dari Allah yang sudah ditakdir ghairus sholat disusui anak takbiratul ihram sembahyang Allah anak menyaring takbiratul ihramnya. Nah itu selain tujuan sholat anaknya itu batal takbiratul ihramnya. Tetapi menggantungnya yang diri menangis kena aku habis yang saat itu juga batal sembahyangnya. Lah anak menangis itu tangisnya itu susui kanyang-kanyang. Biasanya bergantian kamu ya Allah anak banyak. Terbagus bergantian bang sembahyangnya daripada berjamaah karena ada khusyuk. Walaupun berjamaah itu afdal, tapi afdal juga khusyuk. Arti khusyuk itu hati kada lain-lain. Banyak puasnya kita anak sembahyang itu. Makanya afdal itu menyelesaikan daripada urusan dunia kita dulu. Segala urusan itu diselesaikan dulu. Ini ada tapasan kita putiki itu tapasan. Bila ada tamu selesaikan dulu supaya jangan bagaimana ketika sembahyang, terutama di waktu takbir
disitulah kunci kesahan daripada rukun-rukun berikutnya. Biarpun Fatihahnya mujur, biarpun rukunnya pas saja juga, tapi niatnya tadi kada pas, ada sah rukun-rukun yang berikutnya itu. Hanya berapa banyak orang sembahyang didapatkan hanya capek, lapar, dapat sudah di akhirat kita hanya tahu. Di dunia asal sudah sembahyangnya, ternyata tanpa memutus harapan kita dalam menggawi sembahyang, supaya tahu untuk kita tahu sudah ini supaya lebih digarasi lagi. Sebidang motor yang dari gasuk garasi kita dipakai bersawat lawas hujan rigat istilah kayak pulang jangan dibiarkan rigat. Dia lama sebelum sebidang motor mulir gasuk. Selain itu sebidang motor orang nang imbah dia karena licak sedikit karena sampai ke rumah disiram bersih terus lain juga. Nah itulah. Jadi tidak bertujuan dengan takbir selain daripada sembahyang. Kemudian tidak memutus hamzah akbar dengan menambah hamzah berikutnya. Allahu akbar ya. Nah, bertambah hamzahnya. Ini model kayak orang kayak orang gagah. Akbar ya. Nah, itu ada saja takbir. Nah, masalah ini takbir, masalah dalam takbir. Pertama boleh memakrifkan takbir maka mengatakan ya. Jadi akbarnya itu alif lam Allahul akbar ya. Boleh. Alif lamnya akbarnya ke alif lam Allahul akbar boleh karena tidak merubah makna. Tetapi menyalahi daripada itu adalah afdal. Tetapi Allah akbar ada alif lam afdalnya. Kemudian boleh juga mendatangkan dengan satu sifat daripada dua sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Maka maknanya Allahur Rahmanur Rahim akbar. Nah boleh. Tetaplah ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha besar. Walakinahu ilal dan menjadi itu adalah afdal, tetap afdal yang Allah akbar. Kemudian wajib atas orang yang tidak mampu daripada takbir dengan bahasa Arab belajar. Wajib belajar urunan Quran. Laus makna sembahyang yang ada bisa Allah akbar. Ini mau aja orang namanya masuk Islam. Nah kita nih insyaallah bisa belajar. Maka tidak mampu dan tidak bersyukur waktu terjemah bilugati boleh dengan bahasanya. Kemudian menyertakan niat dengan takbir wajib menyertakan niat dengan takbir dan menghadirkan secara terperinci pada poin yang pertama. Dan iman ini bagi Imam Al-Main, Imam Ghazali, Imam Nawawi kada wajib ya. Karena itu terlalu sulit sampai akhir dia terus hati terlalu sulit. Nah sampai di sini dulu adalah kita menambah masalah takbiratul ihram. Separuh perjalanan.